artinya uang di desa lebih dari setengah triliun beredar dalam di Kabupaten Cilacap. Itu gambaran-gambarannya kita mengawal ini, sehingga inilah mengapa bahwa uang-uang ini kita tahu dana desa, alokasi dana desa dan sebagainya, peran negara, peran pemerintah itu penting. Ini yang menjadikan tadi poin ketiga tentang Sisgodes menjadi sesuatu yang imperatif secepatnya. Karena banyak peristiwa yang extraordinary terjadi, sehingga tahun 2023 nanti KPK akan hadir di Jawa Tengah. Jawa Timur sudah mendahului. Kemarin Mas Dian bersama mendampingi Pak Sekjen studi tiru ke Lamongan, Jawa Timur terkait dengan bagaimana MCP ini dilakukan. Suka tidak suka, Rp1 pun kalau itu uang negara memang ada ranah APH untuk masuk ke sana. Tetapi di sisi lain, konsekuensi bagi kita bertambah karena kita pada posisi fasilitator, mempercepat secara definitif kan. Fasilitator kan zat yang mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Ngurusi duit ini orang itu kebagian duit, kurang lebih seperti itu. Iya, coba bayangkan, kita ngatur lalu lintas 466 miliar Kabit Pembinaan Pemerintahan Desa. Saya nggak pernah lihat duitnya itu. Lalu lintasnya kan seperti itu logikanya ya. Oke. Terus apa yang kita lakukan sampai dengan September tanggal 21 kemarin, 20 kita ngerekapnya sampai siang kemarin. Ini posisinya seperti itu teman-teman. Total pagu sekian. Total salur kita, uang yang kita salurkan sudah 242 miliar. Artinya 78%. Saya apresiasi, terima kasih kepada teman-teman kecamatan, teman PD, PLD, PLA juga atas kebersamaan kita, bagaimana kita mendampingi desa sehingga progresnya on the track dari sisi penyerapan. Angka yang cukup bagus di Jawa Tengah untuk penyerapan DD kita karena kita masih berada dalam 10 besar serapan di Jawa Tengah. Pagu DD PLT, bantuan langsung tunai, uang yang disebar ke masyarakat, bahasa nyinyir para kepala desa dengan visi-misinya yang dikomplain ini, uang yang dibagi dan masuk septic tank itu cukup banyak, 125 miliar. Tetapi janganlah iri. Tugas kita, perangkat desa dikasih silta pada tanah kas desa pokok yang hak asal usul desa. Janganlah BLTDD itu diksinya dipahami sederhana, panjenengan keras saja, panjenengan tegas saja. Janganlah disampaikan contohnya, wah kita bagi 2 bulan nih 600.000, dia nggak ngapa-ngapain dapat itu. Desa haji yang ngatur barisan, yang ini dari mana nih? Akhirnya jualan sembako lah dipakai. Secara sistematis, terstruktur dan masif. Dipotolah. Saya kan udah bilang teman-teman kades kemarin rakor menjelang karena adanya kenaikan BBM kita mengadakan rakor para kades. Saya sampaikan 56% penduduk Cilacap saat ini komposisinya pada generasi milenial, generasi zilenial, dan generasi alpha. Generasi zilenial milenial adalah generasi yang sudah akrab, pola komunikasi yang sudah menembus dimensi ruang waktu melalui smartphone. Jadi begitu ibunya ngambil BLTDD dibawa pulang, dipotolah, dibongkar pas kawinnya, dikompare harga ini dengan harga yang di Alfamart. Bagaimana mungkin uang 300.000 diganti dengan 187.000 rupiah, ada keuntungan 113.000 per paket. Desa itu ada 170 paket. Enak ya Pak Kepala, begitu-begitu. Masyarakat kita sudah begitu. Jadi mohon maaf karena ini sudah berulang kemarin sampai bulan ke-9. Nanti kita maju lagi untuk putaran ketiga. Kalau putaran ketiga pada posisi begitu, dengan terpaksa kami dari Dispermades bidang pemerintahan dasar itu akan menyatakan ketidakpuasan
Artinya kecamatan selaku bimbingan pengawasan tetap lalai di putaran akhir. Saya mengatakan kami ketidakpuasan dan akan kami tembusi ke APH. Untuk apa? Karena apapun perilaku yang ada di masyarakat kita kena eksesnya terhadap kami. Dengan saya pembelaan seperti itu, lain saya mengatakan bahwa saya sudah maksimal. Jadi tolong teman-teman juga harus bisa pressure. Diksi di program itu kan sudah jelas, bantuan langsung tunai. Sebab sudah diprediksi kalau tidak berwujud uang mesti ada main. Pahami itu jadi. Tapi kemarin saya sempat marah karena di putaran sampai putaran 7, 8, 9 masih ada beberapa desa seperti itu. Gak tahu kepala desanya diperas sama media atau tidak. Tapi saya malam itu berapa kali mendapatkan telepon dari media berisi ancaman, minta uang dan sebagainya. Kan kasaran ini orang sudah saya kasih tahu, sudah itu dilanggar. Kita kena juga. Bahkan di jam-jam istirahat, media membela saya jam 11 malam kan jam-jam istirahat kita. Seperti itu ya. Ini tribulan 3 ini sudah on the track dibagi. Terima kasih kemarin. Sudah berarti 75% tinggal maju lagi. Masih Omspan, teman-teman PD PLD bisa minta ke desa. Masih ada 90 desa yang belum update di Omspan. Untuk pagu DD non BLT-DD, kita ada pagu 183 miliar, itu termasuk 20% ya ketahanan pangan, 8% itu dan 32% lainnya itu sudah salur pada angka 80%. Ini ada cerita menarik. Ini pengalaman pertama, barangkali juga orang lama kayak Mas Dian. DD tahap 2 kita mengajukan sampai 4 gelombang. Why? Mengapa? Gelombang pertama adalah desa-desa yang on the track dari sisi administrasi, kecepatan dan sebagainya kita ikuti. Kita apresiasi itu, kita majukan. Gelombang kedua adalah desa-desa yang relatif lambat kita layani. Gelombang ketiga adalah desa-desa yang sedang bermasalah dengan hukum kita layani. Dan terakhir sampai kita maju DD ini ada kenangan menarik buat saya itu secara hidup saya. Ada batasan waktu dari kementerian dan tidak bisa kita tawar. Kemarin di tahap 2 adalah walaupun setelah ada PMK ada perubahan Mas, ternyata di PMK itu sampai September, di PMK 128, di PMK 190 tanggal 24 Agustus ini kita pakai. Jadi yang gelombang 4 kemarin itu selesainya jam 8 malam tanggal 24 Agustus. Kita berdebar-debar dan sebagainya ngurusi. Saya pikir jangan-jangan ini desa yang diurusi dia nyaman saja kelonan dengan pasangannya. Masih mending kalau dengan pasangannya, kalau bukan dengan pasangannya kan kelonannya deg-degan ya. Oh mantul apa sudah pernah? Belum. Pak Karno paling baru membayangkan. Saya melihat tidak cukup keberanian untuk itu. Keberanian tidak ada, modal juga tidak ada. Nah, PA itu honornya berapa, istrinya mesti tahu. 80% saya sampaikan apresiasi teman-teman kecamatan, teman-teman pendamping. Sekarang alokasi dana desa, evaluasi kita sama dengan sampai tanggal 21 September kemarin. Posisi kita pagu dari 132 miliar, tribulan 1, 2, 3 is okay, aman sampai dengan September. Saya mohonkan untuk tribulan 4 cepat maju, nanti ada batasannya di rencana. Non siltap kita 2 tahap kemarin sudah cair yang 3 miliar 467 juta variatif. Saya melihat di desa itu antara 8 sampai 11 jutaan sudah cair 20 September kemarin. Kalau desa datanya di rekening pada tambahan itu dari ADD yang non siltap ya. Jadi ini pagu ADD kita pada angka 76%, sisa pagu kita 31 dan itu didominasi oleh siltap. Terkait dengan siltap, mengapa teman-teman? Saya tidak menyalahkan masa lalu, tetapi kebijakan yang bijak sana. Kalau di sana bijaksana, kalau di sini berarti
kebijaksanaan itu implikasinya ternyata mahal. Ada fenomena menarik, kalau di Jawa Barat, nggak tahu, fungsi dekonsentrasi pemerintahan Pemprov Jawa Barat eksistensinya lebih mampu membuat langgam dan irama kebijakan di kabupaten yang ada di Jawa Barat. Apa yang terjadi di Jawa Barat begitu? Eksekusi undang-undang desa diikuti regulasi di bawahnya termasuk Sirekap. Oke, pemerintah desa adalah kades beserta perangkat desa titik. Banyumas atas ini sendiri regulasi yang diikuti cukup tegas sampai dengan pengelolaan aset. Tetapi Cilacap hari-hari ini kita menanggung beban, kalau saya totali staf kita belanjakan sampai 33 miliar per tahun untuk bayar staf. Dan mohon maaf, ini nggak ada yang dari desa ya. Nanti diadu saya di desa kalau tidak ada wedan. Totali saya tidak yakin bahwa 33 miliar uang yang kita sebar ada dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Saya punya feel itu. Ya, jadi ini progres ADD kita. Selanjutnya BHP dan BHR. Sampai hari ini kemarin sore kita rekapnya. Proposal masuk dari desa banyak 151 baru. Data lunas pajak desa belum kita koordinasi dengan DPPKD, tetapi kita tidak pada ranah menjudge atau mengevaluasi tentang kelunasan pajak. Itu ranah PD sebelah, kita hanya mengajukan siapa yang masuk. Pengajuannya apa? Nunggu lampu hijau dari DPKD. Ya, begitu kita maju, kita rekam maju. Berapapun. Ya resiko kami nanti encerat-encerat, tapi kami siapa yang ikut irama kami layani seoptimal kami. Tetapi kalau yang lambat ya jangan salahkan kami. Kalau mereka main lambat ya kita layani ya suka kita, dibikin lambat ya salah. Yang jadi masalah teman-teman masih banyak. Ini pola komunikasi karena ramahnya ini sama saja bukan di masyarakat, kades pun begitu. Bahkan kades tanya BHP ke bupati. Masih mending bupati itu pimpinan daerah. Tanyanya kepada kementidurnya bupati karena nyambung. Apa? Tolong dibina kades-kades itu kalau berkomunikasi mana ranah kadis, mana itu. Mana bupati mau hitung-hitung kayak gini. Ya, jadi mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa, ini hari Kamis terakhir minggu ini tinggal besok ya. Ya nanti Mas Narto sudah tugasi ada staf di JBKD untuk berhitung ulang. Tapi kita sekali lagi saya tidak pada ranah sistematis, tidak pada ranah untuk menghitung desa lunas atau tidak pajak tidak. Tapi apa yang maka proposal itu yang kita ajukan untuk maju sekian. Contohnya 151 kita majukan nih. Versi DPPKD yang lain untuk disalurkan 120 ramai. Itu ya, dipahami. Oke, ini khusus berapa? 18 kecamatan.